Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini tanggal 15 Oktober, saya akan membahas saham untuk hari Senin teman-teman ya. Tanggal 15, 16, 17, 18 ya. 18 Oktober 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting sekali ya. Karena ternyata masih ada saja yang menghubungi saya dan mengatakan pengen titip dana trading. Saya itu nggak ada titip dana trading sama sekali teman-teman ya. Dan memang itu dilarang ya, tidak boleh fund gathering. Jadi saya harap teman-teman semuanya tahu bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group yang menawarkan titip dana trading dengan menggunakan mencatut nama MS Trade. Itu tidak benar teman-teman ya, dan sangat tidak masuk akal. Skema yang ditawarkan sangat-sangat tidak masuk akal, titip 2 juta, kembalinya 8 juta, seperti itu. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube. Itu ternyata ada yang mencoba juga untuk menggunakan logo MS Trade dan berkomentar palsu. Ya memang mereka fake account seperti itu hanya dengan menggunakan logo yang sama dan kemudian menawarkan titip dana trading melalui komentar-komentar dengan mention orang-orang yang ada yang berkomentar di channel YouTube saya. Teman-teman, saya harap memahami itu semua dan wajib berhati-hati. Oke teman-teman, hari ini kita akan tengok untuk IHSG naiknya tipis ya teman-teman. Kita lihat IHSG di 6.633,338. Banyak tiganya ini. Terus kemudian naiknya hanya 7,224 atau hanya naik berapa ini? 0,1% naiknya. Ya boleh dibilang ya nggak kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hari ini IHSG itu sempat di 6680. 6680 teman-teman. 6680 coba kita lihat weekly-nya. 6680 ke high-nya itu teman-teman. Ke high-nya itu tinggal berapa poin? 6633 ke 6690 ya. 6680-an maksudnya high-nya. Kita tengok dulu di sini tadi. High-nya tadi sempat di 6680, sedang tertingginya di 6690. Jadi kira-kira kurang 10 poin lagi dia udah sampai ke high-nya. Ini padahal masih Oktober teman-teman ya. Masih Oktober, IHSG-nya udah naik sekencang ini. Dan ya kalau hari ini sih nggak begitu kencang ya hitungannya dibanding dengan kemarin ya. Kalau kemarin kan naiknya hampir marubozu, kalau hari ini naik tapi nggak percaya diri ya. Terus akhirnya turun seperti itu. Kondisi ini dikarenakan memang saham-saham penggerak indeksnya juga pergerakannya juga mix teman-teman ya. Pergerakannya campuran lah seperti itu. Kita lihat dulu di sini di market cap saham di sini terlihat BCA minus 1,2. Kemudian BRI kecil aja, yang tinggi itu Arto teman-teman ya. Arto, kemudian BRPT, BRIS juga mulai hijau. Ini Bukalapak merah teman-teman ya. Terus kita tengok ke bawah. Ini ada MDKA ya, MDKA naik lagi 5%, kemudian Antam dan teman-temannya itu naik semua, sedikit-sedikit tapi ya. Terus Agro, nah ini Agro teman-teman, nanti saya bahas. Agro ISAT, nanti saya bahas juga. SRTG dan saham-saham sektor-sektor batubara sepertinya sudah mulai ada retracement. Jadi kenapa di video saya ini judulnya adalah IHSG bergerak mix ya, karena memang saham pendukungnya mix, naiknya tipis kemudian, dan perhatikan saham-saham yang mulai ada pergerakan naik lagi. Kalau yang kemarin kan udah saya bahas beberapa ya. Kemarin udah saya bahas beberapa saham yang mungkin akan ada potensi teman-teman, potensi untuk naik. Jadi kalau teman-teman itu mencari saham, teman-teman petakan dulu polanya. Misalkan satu saham itu dia ada satu uptrend price channel. Misalkan dia punya satu uptrend price channel seperti ini ya. Teman-teman
perhatikan di dalam uptrend price channel itu ketika dia menyusuri atau istilahnya ketika dia naik seperti ini misalkan ya. Terus menyusuri supportnya, menyusuri range-nya itu terus kebentuk satu area di support ini, perhatikan di sini apakah jebol. Kalau misalkan jebol, candlenya seperti apa, dan di situ ada nggak supportnya dari Fibonacci, ada nggak itu dari demand areanya di sekitar sini ada nggak sebelumnya itu ada demand area kumpulan candle. Terus misalkan teman-teman tarik Fibonya itu di berapa gitu, seperti ini, kita tarik seperti ini, ternyata dia terkoreksi di sini ya. Ini kan dari swing low di sini, kemudian swing high di sini, terkoreksi. Ternyata koreksinya ini hanya sampai 38, dan di situ dia tidak turun lebih dalam, mantul ya, kemungkinan dia akan lanjut seperti itu. Jadi penting untuk bisa teman-teman itu bisa nge-tracking saham-saham yang teman-teman amati. Karena ya tidak semuanya saham naik, teman-teman. Ketika dia sudah mulai mungkin rehat sektornya, dia akan terkoreksi, retracement. Nah, sepanjang teman-teman perhatikan koreksinya tidak ekstrim, masih di batas 23 sampai 38, dan dia mantul, apalagi terbentuk satu price channel, satu ya selain nggak price channel bisa jadi bentuk sideways seperti itu. Misalkan seperti ini bisa juga ya. Kalau misalkan sudah terbentuk area yang terpola atau bisa kita lihat patternnya seperti itu. Apakah sideways, apakah ascending triangle, apakah uptrend price channel seperti itu. Ketika dia mendekati support, teman-teman tarik Fibonya, dan ketika support-supportnya itu bertemu dan candlenya adalah rejection, ada kemungkinan dia akan naik. Apalagi bila sudah berhari-hari turun sektor tersebut, seperti halnya di batubara. Nanti akan saya bahas lebih detail. Jadi beberapa saham mulai ada pantulan setelah beberapa hari terkoreksi seperti itu. Oke, teman-teman. Saya akan lanjutkan langsung ke sahamnya ya. Bahasan masih sama teman-teman dengan model-model kemarin, jadi saya tidak akan membahas secara detail ininya, technical analysisnya. Zaman-zaman akhir bulan akhir tahun seperti ini nggak usah terlalu jelimet di teknikalnya, kita hanya ngelihat sekilas saja sektoral overview-nya seperti itu. Untuk finance, kemarin kan melaju kencang, BNI terutama. Hari ini BNI retracement sangat wajar ya. Ini kalau kita tarik trennya BNI ini dari 5.000 sampai 7.000 teman-teman. 5.000 sampai 7.000 dia belum ada istirahatnya. Apakah nggak capek seperti itu kan? Nah, kalaupun misalkan dia beristirahat, apakah menjadi apa ya istilahnya, kan banyak yang nanya, itu BNI sudah mulai merah, apakah sudah dalam koreksinya? Belum, teman-teman. Ini lihat, kalau kita lihat BNI ini dia baru tembus high-nya adalah kemarin, high-nya di 6750. Teman-teman bisa gunakan di chart weekly-nya. Nah, di weekly teman-teman akan bisa ngelihat ya, kenapa sih kira-kira BNI terkoreksi ya? Wajar saja BNI kalau kita lihat di weekly-nya, memang di weekly-nya ada resistan MA 200 ya. Jadi mungkin daily-nya teman-teman nggak bisa lihat. Tetapi di weekly-nya teman-teman bisa ngelihat bahwa perjalanan BNI masih panjang dan saat ini terkoreksi tepat di MA 200-nya seperti itu. Kalau kita lihat monthly-nya juga sama seperti itu ya. Kalau monthly kita mau tarik Fibo-nya juga boleh, teman-teman, seperti ini. Di monthly-nya BNI saat ini sudah nyampe di separuh tren perjalanan dia sudah berhasil dilewati. Nah, ini untuk BMRI juga masih oke banget ya teman-teman. Ya, BMRI oke banget ya, wajar jadi agak-agak pelan seperti itu. Memang ini saham-saham top leader banking ini kalau akhir tahun memang itu yang paling diburu oleh big fund untuk ya istilahnya tarikan akhir tahun lah seperti itu ya. BBRI hari ini, kalau tadi BBRI rehat, BBRI terlihat dia gasnya agak kenceng ya, ngegasnya. Dia kan baru saja naik dari MA 200-nya. Di monthly-nya oke, di weekly-nya oke, di monthly-nya juga oke. Kalau BBRI ini dia ke high-nya, di sini high-nya Januari ya, 2000 ini. Kali ini saya lihat datanya saya nggak bisa
dapat lebih banyak data. Di sini aja sih 4950 ya kurang sedikit saja sih. Kalau BNI upside-nya masih jauh ya. BNI, Bank Mandiri juga masih jauh, tapi kayaknya paling jauh adalah potensial naiknya masih paling banyak ya BBNI ya. BBTN juga masih banyak nih teman-teman. BBTN ini monthly-nya masih di bawah dia. Ya, seperti itu ini. Ya, ini BBTN juga masih oke, tidak terkoreksi lebih dalam. BDMN juga masih sama ya. BDMN ya ini masih jauh banget dia. Tapi bukan berarti dia akan kenceng kan seperti itu, karena yang dipilih pasti leadernya kan, BBNI, BMRI, BBRI seperti itu. Oke, kemudian BNGA juga sebenarnya sih tidak ada masalah, dia terkoreksi sedikit aja. Yang ngetes yang kemarin belum berhasil, BBKP masih belum ya teman-teman. Nah, teman-teman, kemarin kan saya sempat singgung-singgung tentang agro ya. Agro ini dia udah di dasar gitu loh. Agro ini udah di dasar. Dan dasarnya dia itu di sini nih, ini udah 3 hari disentuh. 3 hari disentuh untuk agro ini. Dan hari ini dia, kemarin sebenarnya dia udah muncul bentuk doji atau candle yang perlu konfirmasi ya teman-teman. Candlenya perlu konfirmasi di sini. Dan hari ini dijawab dengan kenaikan ya hampir full Marubozu seperti ini. Closingnya di 2100, di 2010 ini adalah high-nya. Which is ini sebenarnya konfirmasi dari doji yang kemarin, artinya ini sudah reversal. Udah reversal dia. Kita tarik Fibo-nya ke sini. Tapi reversalnya dia masih belum sampai 2080. Perhatikan 2080 teman-teman. Ini termasuk yang reversal, tolong dicatat teman-teman ya. Agro reversal, nanti ada beberapa. Kemudian pasangannya agro Breeze ya. Breeze belum. Nah, teman-teman, untuk saham-saham bank digital, kayaknya saya mungkin akan bahas tersendiri saja ya, karena pergerakannya beberapa mulai ada yang mulai naik seperti itu. Oke, kemudian adalah Astra Internasional. Astra Internasional kemarin kan melaju kencang, hari ini tidak lebih tinggi dari kemarin ya. Berarti boleh dibilang ini masih retracement. Aces juga sama. Aces di sini saya bikinkan satu resistan. 3 panah ini tidak berhasil menembus itu. Resistan ini terbentuk dari puncak yang saya hubungkan dan juga terbentuk dari MA 200-nya. Jadi kok sepertinya nurut seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kemarin yang positioning di sini ngelihat posisi seperti ini ya mungkin mulai take profit ya. Karena ini bukan sektor utama juga, tapi memang semua sektor akan bergerak. Jadi wajar saja kalau biasanya kalau bukan di sektor utama, orang akan cenderung lebih mudah take profit seperti itu. Unilever udah 2 hari ya, dia ketemu resistan candlenya di 54. Ya, kisaran di sini sebenarnya kan resistan ya, di 52 sampai 54 area resist. Supportnya di 52 saat ini. Kemudian, nah ini saya update ya. Nah, dia koreksinya aja, supportnya ada di 5000. Unilever. Sekarang Indofood juga sama, hari ini terkoreksi. Koreksi sebentar ya, kemudian ICBP juga sama, terkoreksi, intinya sama semua. Ya, sektor energi ini boleh dibilang masih sedikit banget terkoreksi. Sektor ini sedikit banget terkoreksi dan konsolidasi setelah kenaikan yang cukup kencang juga ya. Dia baru-baru di sekitaran MA 200 masih bertahan di situ. Sama juga Elsa, Medco. Kalau Akra dia memang sudah cenderung lebih jauh ya seperti yang saya sampaikan kemarin, dan Akra ini ya tipikalnya sebenarnya chartnya nggak patah-patah banget. Dia sebenarnya ada satu bentuk uptrend price channel seperti itu. Nah, perusahaan gas ini sekarang membentuk satu pola konsolidasi ascending triangle dengan resistan di 1534 teman-teman. Kemudian untuk saham sawit ya nggak terkoreksi lebih dalam, tidak lebih dalam dari range antara 10.600 sampai 10.000-an atau di rentang ini teman-teman, rentang dari high-nya sampai support pertama dia tidak lebih dari situ. Sama juga ya untuk LSIP, SIM juga sama. SSMS yang kemarin masih melaju kencang, hari ini sih tipis saja pergerakannya. Ini bentuk candlenya adalah
doji kita lihat misal pun koreksi sih biasanya koreksi-koreksi di fase-fase bullish itu hanya di koreksi ringan aja teman-teman, 23 sampai 38 retracement. BPPT hari ini dia justru lebih terasa ada pergerakan seperti itu. Dia kan terkoreksi sampai 2338 retracement, hari ini berhasilnya di atas 23 lagi. Oke teman-teman, berikutnya adalah Harum. Harum ini kalau saya adalah tradingan. Ini barang cukup lebar, tapi cukup tipis. Jadi teman-teman mesti berhati-hati. Tapi ini saham kalau turun dalam biasanya udah disikat seperti itu. Hari ini sebenarnya ada pergerakan cukup signifikan teman-teman ya. Mencoba untuk menembus resisten di atasnya 8385, tapi belum berhasil karena tertingginya hari ini baru di 8375 kalau nggak salah ya. Adaro juga sama sih teman-teman, masih ya setelah dia terkoreksi kemarin sampai 38 dia sebenarnya sempat naik lagi, namun demikian dia masih belum berhasil menembus high-nya. Supportnya dia ada di support pertama di 1820. Nah, Indo Tambang Raya ini terasa juga mulai ada perlawanan seperti itu ya. Sebenarnya dari Harum ini juga ada perlawanan, Adaro ini juga udah kelihatan. Indo Tambang Raya mulai bergerak, tidak tertekan lebih jauh, tidak tertekan lebih dalam dari 38 dan tetapi juga belum naik kencang seperti itu teman-teman ya. PTBA ya, ini karena saham-saham besar juga teman-teman ya, saham-saham leader sektor-sektor di mana di gold ataupun yang lain biasanya kalau terkoreksi dia tidak ekstrim. Ini kalau seperti ini Indi juga nggak jauh-jauh terkoreksinya. Nah, PTRO ini tipikalnya dia volatilitasnya juga tinggi, ini terkoreksi ke 23 pun belum. Jadi koreksinya ini masih ringan untuk PTRO ya. Nah, untuk Doit masih juga dia berusaha untuk tetap bertahan di atas support yang saya bikin ini dan masih juga ya istilahnya apa ya, harganya masih ngumpul di area support itu sekaligus di MA 200, garis MA 200. Jadi rentang dia konsolnya ya dia di area sini. Itu adalah kalau kita lihat trennya itu sudah cukup dalam sih sebenarnya, karena dari sini adalah di 290 sampai 368 tuh terkoreksinya dia udah sampai 61 retracement atau sudah lebih dari separuhnya terkoreksi. Nah, MBSS kemarin kan kenceng banget ya naiknya. Ini wajar dia terkoreksi dan koreksi sampai 38. Ini nggak kuat 38 nih, ada target dia ke 61 teman-teman. Target ke 61. Kita lihat aja. 61 ini juga kalau kita tarik ke sini dia agak dekat dengan sini. Ya, ini barang coba kita tengok MBSS. Ini market cap-nya nggak begitu besar juga ya, nggak begitu besar market cap-nya. Kemudian United Tractor berkoreksi juga sama. Koreksinya belum sampai 38 retracement teman-teman ya. Kuncinya 38. Oke. Kemudian adalah saham-saham konstruksi. Nah, konstruksi ini dia bertahan teman-teman ya. Ini defensif. Bertahan sempit, maksudnya pergerakan dia tidak terkoreksi dalam. Tidak terkoreksi dalam, koreksinya tipis-tipis banget seperti itu. Dan model dari konstruksi ini ketika naik dia konsolidasi, naik konsolidasi seperti itu. Adi, dia secara chart dia paling bagus pergerakannya di atas MA 200 paling jauh. Kemudian untuk Wika, ini bagus hari ini baru keluar dari MA 200. Baru keluar dari MA 200 sekaligus dia ketemu resistan 1450. Untuk PTPP juga sama dengan Wika, baru saja keluar dari MA 200 ya. Resistan berikutnya di 1397. Nah, kalau Waskita dia masih harus bisa menembus 1140 atau MA 200-nya teman-teman ya. Nah, untuk sektor tadi kan konstruksi, ini adalah sektor properti. Nah, properti juga defensif juga. Ini BSDE hari ini naik lebih tinggi, bisa bertahan di separuh tren turunnya atau di 1120. Itu juga BSD ini juga sudah beberapa hari ya, sekitar 2 minggu mampu tutup di atas MA 200. Pakuwon Jati juga bagus ya, masih bagus 2 hari ini mencoba untuk melewati 61.
Pakuan sudah lewat dari 50% retracement. Kalau ASRI masih harus berjuang untuk keluar dari EMA 200, SMRA dia sudah jauh. Sudah paling jauh pergerakannya, sudah di atas 61 dari swing high ke swing low. Teman-teman kalau mau ngetes barang yang turun dan kenaikannya sampai berapa, tarik aja dari swing high-nya ke swing low-nya. Kemudian kita teman-teman lihat ini adalah support resistan pertama, resistan kedua, resistan ketiga. Kalau kayak SMRA dia sudah berada di atas resistan 61. Oke, kemudian sektor telekomunikasi ini masih melaju. Untuk Telkom ya teman-teman. Untuk Indosat dia retracement kecil saja. Untuk Friend dia berada di dasar tapi belum kelihatan ada pergerakan. Nah untuk XL kemarin saya sampaikan XL tolong diperhatikan. Kemarin ada pantulan dari EMA 200 sekaligus dari uptrend price channelnya. Dan hari ini untuk XL beneran dia, untuk Indosat dia beneran dia mantul dari situ teman-teman. Jadi perhatikan hari Senin nanti apakah melanjutkan kenaikannya atau bagaimana. Oke teman-teman, berikutnya adalah trio metal masih melaju. Untuk trio metal ini masih ada PR, dia harus kuat di atas EMA 200-nya. Untuk Antamnya kan dia tepat di atas EMA 200 atau di 50% dari area sideways-nya. 50% dari area sideways-nya berarti kira-kira di tengah seperti ini ya. Ya, di tengah ini. Itu kemudian untuk Inco, nah Inco kan kemarin lebih kenceng, tapi juga nyatanya Inco ini juga masih di EMA 200-nya, masih tepat di EMA 200, Tins juga sama. Bedanya adalah MDKA ini memang jauh lebih advance. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini, sektor-sektor ini itu pergerakannya hampir seragam. Kalau saham satu sektor itu saham misalkan ADI, Wika, PTPP, ya biasanya dia di satu range yang sama. Kalau ADI, Wika, PTPP dia berada di sekitaran EMA 200 seperti itu. Terus kalau misalkan nih saham ini batubara tadi rata-rata udah di atas EMA 200 seperti itu ya. Kemudian saham kertas juga ini masih lagging ya. Saham kertas masih banyak upside-nya. Untuk TKIM nih ke EMA 200 masih jauh, INKP juga masih jauh. Terus kemarin saham tol hari ini sebenarnya naik lagi tapi tutupnya adalah turun. Untuk saham tol ini sudah berada di atas 61 retracement. Kemudian untuk saham semen teman-teman ini hari ini beristirahat ya, tepat di resistannya. Saham semen juga masih belum berhasil sampai di EMA 200-nya. Kemudian SMGR juga masih sama. Ini SMGR ini kemarin kenceng, tapi kalau kita lihat nih ada satu, kita coba hubungin teman-teman. Kita coba hubungin satu titik yang paling banyak dilewati. Nah, dia sebenarnya udah break ya. Dia udah break, tapi sebenarnya kalau menarik garis ini kan kita harus boleh menarik dari 3 garis kan teman-teman. Tapi ini saya rasa sih udah terwakili ya, memang dia break kemarin. Nah, kalau downtrend lainnya dia break, tetapi di sini jelas kalau dari sini misalkan kita tarik ini adalah swing high-nya, kemudian ini adalah swing low-nya, maka dia saat ini kepentok di resistan 61 retracement. Di bawahnya, jadi supportnya dia ada di 8.695, resistan ada di 8.928. Kemudian untuk ASA terkoreksi ya, ini barang memang hafalan ya, kalau sudah di bawah ya silakan dibeli seperti itu, kalau di atas jangan lupa take profit. ERA juga masih pergerakannya menurut saya sih masih galau ya ini. Makanya saya sendiri untuk ERA ini ini titipan aja teman-teman, saya jarang trading lagi, karena saya paling suka barang-barang yang lebar pergerakannya. Kalau sideways cenderungannya saya nggak ambil. Kemudian ESA teman-teman, ESA ini juga termasuk saham yang sudah berada di dasar. Jadi kalau kita lihat ini udah lama sih nggak saya analisa. Ini dasarnya dia di sini. Jadi dia tembus di sini, ini adalah MA 200 dia tembus, tapi berhasil naik lagi dan nggak pede turun dulu. Terus dia hari ini break lagi, ya langsung menembus resistan 38 retracement. Baik, teman-teman saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Intinya akhir tahun seperti ini
secara chart nggak usah terlalu detail ya. Intinya kalau teman-teman trading, gunakanlah maksud saya loading di minimal 3, maksud saya maksimal 3 ya, paling enak. Kalau kebanyakan juga pushing. 3 sektor, di mana satu sektor adalah yang leading, sektor 2 ya yang semi leading seperti itu, dan sektor ketiga adalah sektor-sektor yang retrace. Jadi kalau dulu saya sampaikan pada saat saya memegang batu bara, pada saat harum kenceng-kencengnya kemarin di 9.500, itu leading sektor saya adalah harum atau coal. Dan waktu itu yang belum bergerak adalah finance. Makanya lagging sektor yang saya ambil adalah finance. Dan kemudian yang middle-nya adalah infrastruktur. Jadi teman-teman silakan lihat di channel saya pernah bahas pada waktu saya megang coal, saya ternyata diverse ke finance, yang mana finance masih lagging waktu itu, dan saya juga diverse ke infrastruktur yang mana ini sudah medium, pergerakannya udah di medium seperti itu. Jadi memang kita harus meloading setidaknya 3 sektor dengan kondisi pergerakan yang berbeda. Sehingga ketika sektor yang sudah leading itu dia retracement, maka diganti oleh sektor-sektor yang sebelumnya mau naik. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.